IHSG telah naik 3 bulan ya. Sebelum akhirnya di bulan ini, Juni, IHSG di-drop. Ditambah adanya ketidakpastian global. Yap, itu terkait dengan perang yang terjadi antara Israel dan Iran, lalu Amerika Serikat yang ikut-ikutan. Banyak spekulasi yang bermunculan apakah ini akan menjadi perang dunia ketiga. Hal itu tentunya membuat market menjadi lebih volatile, bahkan cenderung negatif di beberapa hari yang lalu. Dengan kondisi tersebut, apa yang harus dilakukan seorang investor ataupun seorang trader? Kita akan ulas di video kali ini. Awal IHSG drop harusnya sudah terlihat sejak 12 Juni 2025. Hal itu yang kita share, di mana kita melihat dari time frame IHSG 4 jam. Ya, itu sudah ada tanda akan terjadinya penurunan. Lantas 13 Juni menjadi awal perang terjadi, Israel versus Iran. Setelahnya drop dan Amerika mengatakan akan ikutan membantu Israel. Dropnya bertambah, makin turun. Lalu beberapa hari yang lalu Amerika lewat Donald Trump mengatakan ya kita selesaikan kondisi perang saat ini. Dan IHSG-nya mulai naik di hari Selasa 24 Juni 2025. Kondisi tersebut bukanlah menjadi akhir kalau saya melihat. Kenapa? Ya kita tahu sendiri di mana Trump ini memang ya seperti itu orangnya, di mana sering memicu banyak kontroversi. Dan menurut saya apa yang dilakukan Trump kemarin mengatakan kita akhiri itu adalah sesaat saja. Selanjutnya gimana? Kalau saya melihat ya kemungkinan Trump akan kembali melakukan gencatan senjata lagi yang membuat market di Indonesia ataupun bahkan dunia itu menjadi volatile kembali. Dengan kondisi tersebut pastinya banyak orang yang menjadi bingung apa yang harus dilakukan. Kalau kalian investor, dengan kondisi seperti ini kalian harusnya lebih rileks, lebih tenang, jangan panik. Karena yang terjadi seperti ini itu kondisi global, hal yang nggak bisa kita kontrol, nggak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan ya diri kita sendiri. Pertama, memang kita harus rileks terlebih dahulu, tenang. Setelah itu, setelah kita tenang, kita tahu nih harus apa yang dilakukan. Yang mana kita sesuaikan dengan plan kita. Plannya seperti apa? Kalau kita sebagai investor, pilihannya itu biasanya ada dua macam. Pilih yang pertama atau pilih yang kedua. Pilihan yang pertama biasanya yang dilakukan sebagai investor adalah DCA, Dollar Cost Averaging, nabung terus saja. Atau yang kedua, aliran value investing, beli perusahaan yang murah. Nah, sesuaikan aja dengan plan yang ada. Kalau memang plannya di awal DCA, harusnya ya tetap melakukan pembelian. Kenapa? Karena orang yang melakukan DCA itu fokusnya di nambah muatan terus menerus, dan biasanya identik dengan modal yang mini dan mainnya adalah time frame yang panjang. Beda cerita kalau value investing. Value investing biasanya identik dengan modal yang lebih besar dan dia masuk kondisi yang sudah terdiskon. Nah, kalau plannya seperti itu, kita sesuaikan. Kalau kalian value investing, kondisi sekarang banyak saham-saham yang anjlok. Nah, itu bisa menjadi momentum kalian untuk mulai masuk saham-saham yang menjadi incaran kalian yang sudah masuk diskon sesuai dengan kriteria kalian. Kalau yang kondisi DCA gimana? Sahamnya anjlok. Tentunya porsi atau muatan lot yang bisa kalian koleksi itu lebih banyak. Kalau kondisinya belum murah, lantas bagaimana? Ya sudah, uangnya diparkir saja. Pilihannya ada dua. Diparkir dulu di RDN Anda. Jikalau memang kondisinya sudah bottom, sudah sesuai dengan yang diskon, bisa ajar. Atau yang kedua, diparkir di reksadana, tapi reksadana yang pasar uang. Lantas gimana kalau kalian seorang trader? Tentunya seorang trader itu juga mempunyai plan. Jadi sesuaikan dengan plannya saja. Kalau memang sudah masuk batas stop loss, ya harusnya di cut loss. Begitupun juga kalau kondisinya sudah masuk di area target, kondisi seperti ini lebih baik di take profit aja atau diamankan dengan trailing stop. Nah, itu hal yang biasanya orang lupa seorang trader, yaitu menaikkan stop lossnya menjadi trailing stop. Trailing stop ini punya tujuan yang positif. Satu, bisa berpotensi mendapatkan profit yang lebih besar jikalau harganya terus naik. Atau yang kedua, mengamankan profit yang didapat jikalau memang harganya berbalik turun. Namun, dengan kondisi sekarang, seorang trader, terutama swing trader, akan lebih susah dengan kondisi saham yang volatile seperti ini. Alangkah lebih baiknya
kalian take profit tipis-tipis saja, entah itu 4-5% cabut, 4-5% cabut. Kenapa ya? Karena kita tidak tahu setelah selesai marketnya tutup malam, biasanya news dari Amerika baru muncul dan besoknya sahamnya langsung drop dan lain-lain. Dan kalau seperti itu ya trailing stopnya bisa tidak berguna. Jadi kalau seorang trader dengan kondisi seperti ini, kalau percaya pribadi, yang swing trader agak lebih susah dibandingkan yang seorang scalper. Namun balik lagi, semua kembali ke style masing-masing. Kalau memang kalian stylenya sebagai swing trader, tidak seorang scalper, lebih baik rehat terlebih dahulu, berhenti terlebih dahulu. Selain itu juga, kalian seorang trader harusnya lebih peka, dimana kondisi seperti ini saham-saham yang jadi pilihan kalian harusnya lebih sedikit. Contoh, kurangi mungkin saham-saham blue chip atau saham-saham yang punya porsi ke IHSG besar. Yang kedua, bisa fokus ke saham-saham yang kondisinya identik dengan perang, oil, emas. Nah, itu saham-saham yang bisa menjadi pilihan. Namun jikalau kalian masih kaget, masih panik dan lain-lain, saya sarankan lebih baik berhenti terlebih dahulu, rehat sejenak. Kenapa? Karena psikologi itu hal yang paling krusial, hal yang paling mendasar, hal yang paling penting. Market sebagus apapun, kalau psikologinya lagi jelek, gak bisa dapat cuan. Apalagi kondisinya lagi buruk seperti ini. Kalau psikologinya nggak kuat, makin hancur. Lebih baik rehat terlebih dahulu. Akan tetapi nantinya kalau muncul pemikiran, ya harusnya kemarin waktu bottoming saya beli, harusnya bla 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 dan lain-lain, nggak apa-apa, hal itu wajar, bisa menjadi pembelajaran dan bisa dievaluasi untuk kedepannya. Karena apa? Ya karena histori itu berulang. Kondisi sekarang kalau kalian baru merasakan, kedepannya kondisi drop-drop ini akan terjadi lagi dan kalian sudah punya pengalaman. Oh, dulu saya nggak berani. Nah, mungkin kedepannya akan lebih berani lagi secara psikologisnya. Nikmati saja prosesnya dan yang terpenting tetap melakukan evaluasi. Jadi tetap rileks, tenang, dan nikmati prosesnya. Apa yang indah itu harus penuh dengan perjuangan. Kalian harus tahu kapan waktunya kita rakus dan kapan waktunya kita panik.